Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Dian Asmara dengan NIM 25193704, mahasiswa PPG Guru Tertentu. Tahap 3 tahun 2025, program studi pendidikan Pancasila di LPTK Universitas HKBP Nomensen. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 2 Muara Bungo dengan materi norma dan penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, baiknya kita berdoa dahulu. Ayo Amel, ketua kelas, maju ke depan untuk dipimpin temannya. Siap, gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Ayo doa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri. Kauli. Oke, sudah. Kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ya. Oke, dengarkan baik-baik. Ibu akan absensi satu-satu. Oke? Oke. Abdi Revan Siregar. Oke. Afifah Zahra. Afika. Amelia Hanafi. Azizah Dilafira. Aska Himawan Sauki. Fitri Kuntum Hairumah. Hania Sakira. Ilham Maulana. Kalila Aili Milanona Nasution. Meka Ananda Pahlepi. Muhammad Fajar. Salsabila Lestari. Wafi Noval. Zizke Nadia. Oke. Baik, hadir semua ya? Ya, tidak ada yang izin, alpa maupun sah. Alhamdulillah, berarti kita diberi kesehatan. Oke. Kemudian silakan dirijennya maju ke depan untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Ayo silakan berdiri semuanya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsaanku,
bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, silakan duduk, Amel. Silakan keluarkan bukunya, Ananda semuanya. Nampaknya belum ada buku yang terletak di meja. Keluarkan buku, pena, alat tulisnya. Ayo, Hania. Udah? Udah ya? Nampaknya anak ibu nih kurang semangat. Jadi alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya. Ya. Ikuti perintah ibu. Ayo, berdiri. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Pegang pundak temannya. Udah dipegang pundak temannya? Udah. Ikuti perintah ibu. Ketika ibu bilang duduk, duduk. Ketika ibu bilang berdiri, berdiri. Oke? Duduk. Duduk. Berdiri. Berdiri. Duduk. Berdiri. Berdiri. Duduk. Berdiri. Berbalik arah. Duduk. Iya. Menyenangkan ya. Tepuk tangan dulu. Oke. Oke. Sebelumnya kita minggu lalu belajar tentang kelahiran Pancasila. Ada yang tahu itu apa Pancasila? Dasar negara. Iya, atau pandangan hidup bangsa. Kenapa berkaitan dengan pelajaran hari ini? Pelajaran kita hari ini apa? Norma. Ada yang tahu kenapa berkaitan? Ayo, kenapa berkaitan? Ada yang tahu? Apa? Norma berasal dari Pancasila. Ya, karena Pancasila itu adalah sumber hukum di Indonesia atau norma yang tertulis. Oke. Kemudian kenapa bisa disebut pandangan hidup bangsa? Ayo, Pancasila kenapa disebut dengan pandangan hidup bangsa? Kenapa? Pandangan. Untuk acuan. Acuan apa? Apa? Acuan negara? Oh.
kelahiran Pancasila dan norma yang berlaku memiliki hubungan yang sangat erat dan bersifat hierarkis dalam sistem hukum Indonesia. Pancasila bertindak sebagai apa? Sebagai norma fundamental atau negara, sumber dari segala sumber hukum. Dan UUD NKRI 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan norma-norma lainnya. Jadi norma itu ada dua, norma tertulis dan tidak tertulis. Oke. Kemudian, udah ya, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Oke. Agar Ananda mengerti capaian untuk pembelajaran kita selanjutnya. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma, serta mendukung perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa mengasihkan contohnya? Pembicaraan orang lain. Iya, betul sekali. Abdi, siap apa lagi? Mengantri apa? Oh iya, baik. Apa lagi, Nak? Tadi? Saling tolong menolong. Apa, Abdi? Iya, apa lagi? Apa lagi? Kalian tahu tidak perilaku yang tidak sesuai itu contohnya seperti apa? Balas. Apa lagi? Apa lagi? Iya, membuli. Apa lagi? Apa, Nak? Tidak menghormati orang lain atau guru. Iya, apa tadi? Apa, Nak? Kalila? Mengejek teman. Oh, mengejek teman. Iya. Sudah tahu apa lagi? Tidak sopan kepada guru. Iya. Terus kalau yang sesuai? Menghormati guru, menolong teman. Apa lagi? Berbicara sopan. Iya. Tidak merokok. Iya. Apa lagi? Ayo Abdi, apa? Memakai helm saat berkendara. Baik. Terus kalau contohnya secara real apa ya yang perilaku yang sesuai itu? Coba ayo. Tadi apa, Nak? Iya, betul. Misalnya nih, Faiza jatuh. Kemudian kita sebagai teman, kita harus tolong. Itu perilaku yang sesuai. Oke. Kemudian mengantri itu perilaku yang sesuai dengan norma tidak? Kalau kalian dipotong saat mengantri dengan teman kalian, marah nggak kalian? Itu makanya harus taat dengan aturan. Kalau mengantri ya mengantri, tidak boleh bolos ya tidak boleh bolos, tidak boleh merokok ya tidak boleh merokok. Terus apa lagi? Apa lagi? Iya, tidak berkendara ugal-ugalan. Bagus sekali Abdi. Ada lagi? Oke. Kita masuk ke inti ya. Ya. Masuk ke inti. Apa itu norma? Norma adalah aturan dan tata cara yang disepakati bersama untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Norma
Apa Amel? Norma membantu kita bertindak sesuai nilai kebaikan dan mencegah konflik. Norma adalah aturan atau tata cara yang disepakati bersama untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Kemudian, apa yang contohnya di dalam kelas ini? Contoh untuk yang di dalam kelas ini. Yang aturan atau tata cara yang disepakati. Piket, betul. Piket itu kita pilih orangnya kan? Ya. Kita bagi-bagi apa tugas? Apa tugasnya? Ya, betul sekali. Dibagi tugasnya. Misal nih, Amel yang bagian nyapu. Nanti Abdi yang bagian untuk angkat kursi agar si Amel mudah untuk menyapunya atau membersihkannya. Nanti yang bagian Pak Iza ngepelnya. Ya, itu tata cara yang disepakati bersama untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Kalau dibagi-bagi gitu harmonis tidak? Iya kan? Kalau nanti semuanya dilimpahkan ke satu orang, muncul konflik tidak? Ya. Muncul ya? Muncul kan? Karena kita merasa, kok cuma aku? Padahal teman-teman juga punya tanggung jawab atau aturan yang harus disepakati dan dilaksanakan bersama. Oke. Kemudian, norma membantu kita bertindak sesuai nilai kebaikan. Iya atau tidak? Norma membantu kita bertindak sesuai kebaikan. Iya. Kan untuk ada aturan norma itu supaya kita baik, kita taat. Iya atau tidak? Iya. Untuk membangun pribadi kita untuk menjadi yang disiplin. Kemudian contohnya saling menghormati teman saat berbicara. Kemudian mengantri dengan tertib saat giliran mengambil makanan dan tolong menolong. Kalian kalau pergi ke kantin mengantri tidak? Iya. Ada teman kalian yang menyerobot? Ada. Emosi tidak kalian? Emosi. Nah, kita udah lapar-lapar nih. Masa kita diserobot? Padahal kita juga punya hak untuk makan. Oke. Oke, selanjutnya perilaku sesuai norma. Menjaga ketertiban sosial, melindungi hak dan kewajiban, dan 3, membangun karakter. Apa sih yang dimaksud menjaga ketertiban sosial tuh? Menjaga ketertiban sosial. Tadi udah dicontohin, ayo. Tadi, baru saja. Ketertiban sosial. Apa tadi, Nak? Iya, betul sekali. Mengantri. Mengantri itu adalah menjaga ketertiban sosial. Kenapa bisa dibilang menjaga ketertiban? Kalau kita dorong-mendorong, mengambil antrian teman, nanti tidak tertib, melanggar melanggar norma. Oke. Yang nomor 2, melindungi hak dan kewajiban. Melindungi hak dan kewajiban. Ada yang tahu di sini apa itu hak? Iya, betul sekali. Hak itu adalah yang kita miliki, kita punya, atau wewenang. Ya, betul sekali. Kemudian kewajiban. Apa itu kewajiban? Apa, Amel? Ulangi. Sesuatu atau Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita taati atau kita lakukan. Iya, kewajiban itu yang kita taati atau kita laksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, melanggar norma tidak ya? Iya. Iya. Kemudian membangun karakter. Oke. Selanjutnya
Selanjutnya, jenis norma agama. Norma agama adalah aturan yang berasal dari ajaran agama seperti kewajiban beribadah dan larangan berbuat dosa. Tujuannya adalah untuk hidup sesuai perintah Tuhan dengan norma agama yang mengajarkan kebaikan, kejujuran, dan menghindari kejahatan. Apa yang dimaksud dengan kenapa sih kita harus menaati norma agama? Kenapa? Kenapa? Atau ada yang bisa kasih contoh? Beribadah sesuai agama. Iya, beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Misalnya nih, Amel kan non-Islam, terus memakai mukena atau memakai jilbab, melanggar aturan agama tidak? Iya, melanggar ya, karena itu bukan kepercayaan kita atau agama kita, melanggar aturan agama yang kita anut. Oke. Kemudian apa lagi contohnya? Toleransi sesama agama. Suku, apa lagi? Ras, iya, betul. Apa lagi? Oke. Sholat 5 waktu itu kewajiban ya, kewajiban norma agama. Kalau contohnya yang tidak baik dalam penerapan di sekolah apa? Tidak melaksanakan sholat zuhur. Iya. Kemudian norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang berkaitan dengan moral dan etika, seperti menghormati dan tidak berbohong. Kemudian mengatur perilaku agar sesuai dengan hati nurani yang kita ajarkan, tahu mana yang baik dan buruk tanpa harus tahu. Apa contohnya, Nak? Apa? Jujur. Terus apa lagi, Nak? Tidak berbohong. Apa lagi? Tidak. Iya, apa lagi? Apa tadi, Nak? Tidak apa? Iya, tidak mengucapkan terima kasih, tolong, dan maaf. Jadi sebaiknya kita harus ucapkan terima kasih, tolong, maaf, dan Oke. Kemudian apa lagi, Nak? Iya, berkata sopan? Tidak. Membantu teman yang kesulitan itu hati nurani tidak? Ya. Kita tergugah untuk menolong teman kita. Ya atau tidak? Kemudian tidak mengejek teman. Tidak mengejek. Boleh tidak mengejek teman? Tidak ya? Oke. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh negara yang memiliki sanksi hukum jika dilanggar seperti peraturan lalu lintas. Contohnya, menaati lalu lintas. Kalau kita melanggar, kita dapat sanksi tidak? Contohnya, iya, kena denda kalau kita tidak mematuhi peraturan lalu lintas saat razia. Contohnya, orang tua kita waktu pas mengantar kita tidak pakai helm. Kita tidak pakai helm. Ditilang tidak? Iya. Kena denda tidak? Iya. Terus apa lagi? Apa lagi? Membayar pajak. Iya. Membayar pajak. Apa lagi? Apa? Membawa STNK atau SIM. Iya. Apa lagi? Aturan yang ditetapkan oleh negara. Saat kita
melakukan kesalahan. Maling boleh nggak? Tidak. Nanti kalau kita maling hukumannya apa? Di penjara. Iya, betul sekali. Pintar anak-anak ibu nih. Norma kesopanan adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku, tutur kata, dan tata krama seseorang dalam interaksi sosial yang disadari oleh kebiasaan, nilai, dan budaya masyarakat. Aturan ini berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keselarasan, dan saling menghormati dalam masyarakat, serta memastikan interaksi sosial berjalan dengan lancar. Ada yang bisa kasih contoh tidak norma kesopanan? Apa nak? Iya, berkata sopan. Apa lagi? Iya, betul. Apa lagi? Iya. Saat jalan di depan orang yang lebih tua. Iya, betul. Terus apa lagi? Apa lagi? Yang melanggar contohnya ada tidak? Apa? Iya, apa lagi? Tidak sopan. Apa lagi? Mengangkat kaki ketika gurunya di depan. Terus apa lagi? Berbicara ketika gurunya menjelaskan. Ada tidak tata keramanya itu? Tidak ya? Oke. Terus menghasut teman itu baik tidak? Itu perilaku yang buruk. Apalagi? Itu tidak tertulis kan norma kesopanan itu? Tidak. Kemudian apalagi nak? Fungsinya norma kesopanan ini apa sih? Untuk menciptakan agar masyarakat atau teman kita atau di keluarga kita itu tertib. Karena kita punya toleransi terhadap teman, terhadap manusia, kita bertata krama yang baik, berperilaku yang baik, tutur kata yang baik, maka tidak adanya pelanggaran norma. Oke, selanjutnya contoh norma kesopanan. Itu tadi kita udah sebutkan ya, udah disebutkan tadi kan? Contoh pentingnya norma di sekolah. Menjaga ketertiban dan keamanan, menciptakan suasana nyaman dan saling menghargai. Contoh nyatanya apa? Mengangkat tangan sebelum bertanya agar kondisi tertib dan kondusif. Apa lagi? Apa lagi nak? Berbaris dengan rapi sebelum upacara, norma kesopanan dan hukum. Nampaknya anak-anak ibu nih tidak bersemangat lah. Ada yang nunduk, duduknya tidak siap. Sedih sekali bu. Ayo kita ice breaking dulu lah. Yuk kita berdiri dulu ya. Ya. Ayo berdiri. Oke. Dengarkan perintah ibu. Perintah ya, dengarkan perintah bukan yang dilakukan oleh ibu. Contohnya, kalau ibu bilang, silakan Fajar angkat dulu kursinya nak. Nanti kena kakinya. Udah siap ya? Apa tadi? Iya, ikuti apa yang ibu perintah, bukan apa yang ibu lakukan. Kalau ibu bilang sakit
perut, mana perut? Oke, berarti fokus. Kalau ibu sakit kepala, oke, bisa ya? Bisa. Oke, ikuti ibu. Sakit perut. Sakit perut. Oh, tanda tidak fokus. Ulangi lagi. Ayo ulangi lagi. Sakit kepala. Oke, betul. Sakit perut. Kepala. Perut. Kepala. Perut. Apa lagi ya? Sakit. Sakit kepala. Oke. Ibu rasa semuanya udah bersemangat dan bergairah kembali ya. Tepuk tangan dulu. Oke. Wah, wajahnya udah mulai berseri nih. Ayo silahkan duduk, Nak. Ya. Oke. Sebelumnya, Ibu ada video. Mari kita telaah dengan baik dan seksama. Ya. Oke, kita lihat dulu videonya. Selanjutnya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dapat menjadikan kamu atau suara batin yang berlaku oleh setiap orang sebagai aman dalam setiap sikap dan perilaku. Itu contoh norma kesusilaan. Nyolong beli, Pak, saya mau bayar, Pak. Tadi belum bayar, Pak. ibu aja. Kalian jangan jadi pencuri ya. Pencuri itu merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Tolong pikirkan nasib orang yang barang diambil. Mereka pasti merasa sedih dan menderita karenanya. Sementara kamu, hatimu akan hilang kepekaan. Ini kembaliannya. Salah, Pak. Saya mau juga. Jadi, kamu tidak kembali. Selanjutnya ketika ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah suatu petunjuk hidup yang dapat digunakan. Norma kesopanan berasal dari kebiasaan yang diyakini oleh seorang. Berikut contoh perilaku norma kesopanan. Yang pertama, sebelum berhasil sekolah, sebaiknya benar-benar berjauh dari orang tua. Seperti yang dilakukan dulu. Yang ketiga, ketika bertemu dengan orang tua, sebaiknya kita berfokus sabar. Begitu juga yang dilakukan dulu sebagai Selanjutnya terdapat norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat negara yang bersifat memaksa dan sanksinya tegas. Berikut contoh norma hukum. Menyeberanglah di zebra cross. Selalu lihat kiri dan kanan sebelum kamu menyeberang. Berjalanlah di sebelah kiri demi kenyamanan pengguna jalan lainnya.
Berkendaralah saat kamu dewasa. Gunakanlah helm saat berboncengan demi keselamatanmu. Taatilah peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain. Demikianlah penjelasan tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, dalam video tersebut, kenapa yang berbonceng 3 orang anak SMA tersebut diberhentikan oleh Pak Polisi? Lebih kapasitas. Apa? Iya, contohnya apa, melanggar lalu lintas apa contohnya? Karena berbonceng 3. Kemudian apa lagi? Iya, apa lagi? Iya, akibat dia ugal-ugalan tadi, dia kenapa? Iya, sebelum itu tadi kenapa dia? Menabrak orang jalan kaki. Apalagi nak? Oh iya, tadi kan ada anak sekolah yang tidak memakai helm mengendarai bermotor. Diperbolehkan tidak anak di bawah umur membawa kendaraan? Tidak, karena belum umur, harus sudah tunggu dewasa. Kalau ingin pergi sekolah, kita sebaiknya diantar siapa? Orang tua. Karena itu kewajiban orang tua, karena kita masih bersekolah. Kalau kita bawa motor sendiri tidak boleh ya. Ya. Oh iya. Apa namanya? Ibu ada lembar kinerja untuk anak-anak ibu atau tugas kelompok, kalian diskusikan, ibu bagikan soalnya ya. Ya. Ini sebelumnya ibu langsung bagikan saja kelompoknya ya. Ya. Kelompok 1, Hania, Meka, Afifah, Salsabila, dan Kalila. Oke. Kelompok 2, Amel, Kuntum, Aziza, Afika, dan Zizke. Kelompok 3, Aldi, Aska, Ilham, Wafi, dan Fajar. Ibu bagikan ya. Ini kelompok berapa nak? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Baiklah, ibu jelaskan lebih dahulu ya. Tuliskan nama kelompoknya, kode saja di ujung kertas lembar jawabannya. Tuliskan misalnya kelompok 1 tulis 1 di ujung, kelompok 2 tulis 2, dan kelompok 3 tulis 3. Kemudian tuliskan nama anggota kelompoknya. Tuliskan kembali anggota kelompoknya. Kemudian
eh, petunjuk pengerjaannya ada di lembar soal. Di lembar soal, nanti kalau ada yang tidak mengerti atau ada kendala, silahkan tanyakan kepada saya ya. Oke? Nah, ini soalnya Ibu kasih ya. Ini soalnya kelompok 1. Mana tengok kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2 tengok. Kelompok 2 dan kelompok 3. Ayo silakan kerjakan. Ya. Nanti kalau ada yang kesulitan, tanyakan dengan Ibu ya. Ayo, mulai kerjakan. Yang ini. Kayak gini ya. Bagaimana Faiza? Bisa ya? Nanti presentasinya ini gede. Presentasinya ini gede. Iya. Ayo silakan dikerjakan, Amel. Oh, bingung nomornya ya? Seperti ini, Nak. Ini kayak gini. 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ayo silakan dikerjakan. Iya. Ya, ayo silakan tuliskan nama kelompoknya. Iya, tuliskan nama kelompoknya. Amel, iya, tulis nama kelompoknya, nama lengkap ya, Nak ya. Di sini, Nak. Di sini, iya. Di lembar, nah, tulis nama kelompoknya di lembar jawaban. Tulis nama kelompoknya di lembar jawaban. Nama lengkap ya. Nanti kalau kalian ada kesulitan, silahkan tanya dengan Ibu. Mana? Abdi, tengok Ibu. Oh iya, betul. Lanjutkan Abdi. Ya Amel, lanjutkan. Bisa Meka? Bisa ya? Iya, Nak. Gini loh, Nak. Ini soalnya kesimpulan. Ini berarti kesimpulannya. Ya? Oh iya, nanti maju ke depannya itu satu orang satu jawaban ya. Jadi tidak ada yang tidak membacakan hasil presentasinya. Oke? Oke, Abdi? Oke, Amel? Oke, Faiza? Ngerti ya?
Jangan lupa buat kode kelompoknya di ujung. Ditulis namanya sini. Ini bagian Abdi kayak gitu ya. Biar nanti tidak bingung di waktu di depan. Mana tengok tadi lembar jawaban kalian? Nah, di sini tuliskan nama yang mau mempresentasikan. Misalnya nomor 1 dan 2 Amel, yang nomor 3 nanti siapa biar tidak bingung ya. Ya. Faiza, dengarkan Ibu. Nanti kan itu maju ke depan kan semua mempresentasikan. Tulis saja di sini siapa bagian siapa, misalnya Pak Iza. Nomor 3 nanti Salsabila, kayak itu biar tidak bingung waktu di depan ya. Ayo, 2 menit lagi kumpul ya. Ya. Ibu. Iya. Udah ayo cepat. Iya, soalnya dibaca. Sudah? Ya cepat nak, ayo. Waktunya udah mau habis ini. Kita mau lanjut presentasi, nanti tidak terkejar waktunya. Nanti kita waktu pulang lagi. Udah? Kelompok 2 udah siap? Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Oke. Kelompok 3 bagaimana, udah siap? Oke. Yang pertama maju kelompok 1. Ayo. It's time for students back to the classroom. And the curriculum lessons. Thank you. Oh ya, siapa moderatornya tadi? Faiza, ya. Kenalkan apa nama kelompok, nama-namanya ya, nama-nama kelompoknya ya. Yuk. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Fadia Syafira dan teman-teman saya Salsabila Lestari. Saya Kalila Aili Milonana Nasution. Saya Meka Ananda Pahlevi. Dan saya Afifah Zahira. Saya akan membacakan soal beserta dengan hasil diskusi kami. 1. Apa masalah yang tersaji pada peristiwa tersebut? Masalah yang tampak adalah anak tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Anak tersebut menunjukkan sikap tidak sopan dan tidak menghormati orang tua. Nomor 2. Gambar tersebut berkaitan dengan norma apa? Gambar ini berkaitan dengan norma kesopanan dan norma kesusilaan, karena menyangkut perilaku menghormati orang yang lebih tua dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3. Mengapa peristiwa tersebut dikatakan tidak sesuai norma? Kemukakan alasannya. Peristiwa tersebut tidak sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan karena anak seharusnya mendengarkan dan menghormati nasihat orang tua.
Dampak dari perilaku yang ada pada gambar. Beberapa dampaknya antara lain, hubungan anak dan orang tua menjadi tidak harmonis. Anak bisa menjadi keras kepala dan sulit diatur. Orang tua merasa kecewa dan sedih. Anak bisa tidak mendapat bimbingan yang baik sehingga mudah berbuat salah di kemudian hari. 5. Kesimpulan, apa arti penting perilaku sesuai norma? Berperilaku sesuai norma itu penting karena membentuk kepribadian yang baik dan beretika, menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain, menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat, membantu seseorang diterima dan dihormati oleh lingkungan sekitar. 6. Contoh lain perilaku sesuai dan tidak sesuai norma dalam berbagai lingkungan. Di rumah, sesuai norma, membantu orang tua berbicara sopan. Tidak sesuai, membentuk orang tua. Malas membantu. Di sekolah, sesuai norma, menghormati guru, mengikuti peraturan sekolah. Tidak sesuai norma, mencontek, melawan guru. Di masyarakat, sesuai norma, gotong royong membersihkan lingkungan. Tidak sesuai norma, buang sampah sembarangan, membuat keributan. Di lingkungan digital, sesuai norma, menggunakan media sosial dengan sopan. Tidak sesuai norma, menghina orang lain di media sosial. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 2. Kelompok 2, Amel. Ini Amel mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Amelia Napi dan teman saya selanjutnya Zizka Nadia, Aziza Dilafira Ayudia, Fitri Kuntung Khairumah, Afika. Apa masalah yang terjadi pada peristiwa tersebut? Masalah yang terjadi adalah adanya tindakan kekerasan atau perundungan bullying antar siswa, yaitu seorang siswa menjambak rambut temannya. Perilaku ini menunjukkan tidak adanya sikap menghormati dan tidak menjunjung nilai kemanusiaan. 2. Gambar tersebut berkaitan dengan norma apa? Peristiwa tersebut berkaitan dengan norma kesusilaan dan norma kesopanan. 3. Mengapa peristiwa tersebut dikatakan tidak sesuai norma? Karena tindakan menjambak rambut teman termasuk perilaku kasar dan menyakiti orang lain yang bertentangan dengan nilai moral, sopan santun, dan aturan sekolah. Ada kesulitan untuk membacanya? Yang mana, Nak? Iya. Kemungkinan alasannya tidak menghormati dan tidak menghargai sesama, melanggar tata tertib sekolah dapat menimbulkan rasa sakit fisik maupun mental bagi korban, tidak mencerminkan sikap disiplin, santun, dan empati yang seharusnya dimiliki siswa. Dampak dari perilaku yang ada pada gambar. Bagi korban merasa sakit, takut, malu, atau trauma. Bagi pelaku mendapat sanksi dari guru
dan sekolah dijauhi teman atau dicap sebagai pembuat onar. Bagi lingkungan sekolah, menciptakan suasana tidak nyaman dan menurunkan semangat belajar. Kesimpulan, arti penting perilaku sesuai norma. Contoh lain perilaku sesuai atau tidak sesuai norma di berbagai lingkungan. 1. Lingkungan perilaku. Sesuai norma perilaku tidak sesuai norma. 2. Sekolah menolong teman yang kesulitan belajar, mengejek atau membuli teman. 3. Di rumah. Membantu orang tua membersihkan rumah, membantah atau melawan orang tua. Di masyarakat. Menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah sembarangan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selanjutnya kelompok 3. Ini Abdi, mic-nya Abdi. Nanti dekatkan mic-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan saya Abdi dan teman saya selanjutnya. Saya Fajar. Saya Aska. Saya Ilham. Saya Wafi. Apa masalah yang terjadi pada peristiwa tersebut? Masalah yang terjadi adalah adanya tindakan kekerasan atau perundungan bullying antara siswa, yaitu seorang siswa menjambak rambut temannya. Perilaku ini menunjukkan tidak adanya sikap menghormati dan tidak menjunjung nilai kemanusiaan. Gambar tersebut berkaitan dengan norma apa? Peristiwa tersebut berkaitan dengan norma kesusilaan dan norma kesopanan. Tiga. Mengapa peristiwa tersebut dikatakan tidak sesuai norma? Karena tindakan menjambak rambut teman termasuk perilaku kasar dan menyakiti orang lain yang bertentangan dengan nilai moral, sopan santun, dan aturan sekolah. 4. Kemukaan alasannya. Tidak menghormati dan tidak menghargai sesama, melanggar tata tertib sekolah, dapat menimbulkan rasa sakit fisik maupun mental bagi korban, tidak mencerminkan sikap disiplin, santun, dan empati yang seharusnya dimiliki siswa. 5. Dampak dari perilaku yang ada pada gambar. Bagi korban, merasa sakit, takut, malu, atau trauma. Bagi pelaku, mendapatkan sanksi dari guru atau sekolah, dijauhi teman, atau dicap sebagai belajar. Kesimpulan, arti penting perilaku sesuai norma. Berperilaku sesuai norma itu penting karena menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam lingkungan, membentuk kepribadian yang baik dan berakhlak mulia, mencegah terjadinya konflik atau kekerasan sosial. 6. Contoh lain perilaku sesuai atau tidak sesuai norma di berbagai lingkungan. Lingkungan perilaku sesuai norma perilaku tidak sesuai norma. Sekolah menolong teman yang kesulitan belajar, mengejek atau membuli teman. Rumah membantu orang tua membersihkan rumah, membantah atau melawan orang tua. Masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah sembarangan. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kita berkelompok bertiga ini, 3 kelompok maksudnya. Kesimpulannya adalah norma itu terbagi menjadi 4 kelompok. Norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum. Kemudian kesimpulannya, perilaku sesuai norma adalah tanggung jawab setiap individu dalam masyarakat dengan memahami dan melaksanakan norma. Kita dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan mematuhi norma bukan hanya tentang apa? Mematuhi norma bukan hanya tentang apa? Aturan. Tapi tanamkan dalam diri kita itu adalah kewajiban. Dari 3 yang Ibu kasih tersebut, kita harus melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Kita terapkan di sekolah, di masyarakat, dan di rumah agar apa nak Fajar? Apa? Menjadi tertib, tidak terjadinya konflik. Terus apa lagi? Ayo Amel, keluarkan pendapatnya tentang yang kamu pelajari ke depan tadi. Tentang apa itu gambarnya? Gambarnya tentang anak sekolah ditilang polisi. Apa kesimpulannya dari tersebut? Kita harus apa? Kita harus mematuhi peraturan, dan jika kita ingin naik motor kita harus mencukupi umur. Oh iya, kalau kita ingin mengendarai motor, kita harus cukupi dulu umur kita, baru kita mengemudi. Kemudian apa lagi? Kelompok 1 pendapatnya apa tentang seseorang anak yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya? Apa? Kita harus mau mendengarkan nasihat. Iya, kita harus mau mendengarkan dan menunjukkan sikap. Iya, kita harus mendengarkan dan menunjukkan sikap baik kepada orang tua kita. Iya. Siapa lagi tunjuk tangan? Siapa lagi? Amel? Iya, Amel. Apa, Amel? Apa? Kita tidak boleh membuli kawan atau mengejek kawan. Iya, tidak boleh mengejek kawan atau membuli kawan. Itu norma apa tadi? Norma. Iya, kesusilaan. Terus apa lagi, Nak? Apa, Abdi? Kelompok Abdi, apa kesimpulannya dari yang kamu kerjakan tadi? Agar kita tidak membuli teman sendiri. Kita tidak boleh membuli teman sendiri. Karena mental itu penting ya, Nak ya. Tidak boleh membuli-buli teman ya. Kemudian siapa lagi yang mau memberi kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Ayo, tidak apa-apa, Zizke. Oke. Sudah ya?
Ibu mau bertanya nih, pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Suka ya? Suka. Besok kita ulang lagi pembelajaran yang menyenangkan seperti hari ini. Oke? Oke. Kemudian pembelajaran kita minggu depan tentang hak dan kewajiban. Berarti kalian sebelum masuk ke pembelajaran Ibu besok, kalian dari rumah harus membaca buku terlebih dahulu, melihat dari YouTube atau artikel atau dari situs manapun, oke? Agar nanti waktu Ibu menyampaikan pembelajaran kalian sudah paham atau mengerti atau mudah dipahami. Kemudian apa namanya? Besok kita bikin pembelajarannya, kita acak lagi kelompoknya supaya agar tidak bosan, agar menyenangkan. Bosan ya sama ini ya, Amel ya? Iya. Besok kita acak. Yang cowok bisa jadi ke cewek. Tidak boleh kayak gitu. Tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh membeda-bedakan. Yang penting tahu batasannya. Oke? Bisa dimengerti ya pembelajaran? Menyenangkan sekali ya? Menyenangkan? Oke. Kita ice breaking dulu karena kalian nampaknya lelah mendengarkan Ibu menjelaskan dan kalian diskusi, oke? Ice breakingnya nanti yang kalah Ibu kasih hukuman, oke? 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 Ayo silakan berdiri, Ibu semangat ini mau ngasih, ya, oke. Berdiri, geserkan dulu kursinya ke belakang, diangkat, jangan digeser, diangkat ya. Oke? Oke, diangkat. Ice breakingnya seperti tadi aja. Nanti yang kalah Ibu suruh nyanyi. Nyanyi apa ya? Nyanyi anak-anak juga boleh, yang penting nyanyi. Apa aja boleh. Oke, iya boleh juga. Dengarkan instruksi Ibu. Ketika Ibu dengarkan, jangan lihat apa yang Ibu kerjakan, tapi dengar apa yang Ibu katakan. Ya, dengarkan perintahnya. Jangan lihat apa yang Ibu lakukan. Dengarkan ya. Pegang mata. Perut. Perut. Kepala. Harus lihat Ibu, tidak boleh tidak lihat Ibu. Ayo ulangi, harus lihat Ibu. Dengarkan perintah Ibu. Ambil pena. Ayo, ambil pena. Siapa yang tidak dapat? Siapa yang tidak dapat? Tiga orang ya Ibu nampak tidak dapat. Yang tidak dapat Faiza, Amel, dan Adi. Ayo silakan maju ke depan. Ayo. Terserah mau nyanyi apapun itu. Enggak. Oh, boleh. Abdi saja. Abdi. Enggak apa-apa. Iya, sendiri-sendiri. Terserah mau nyanyi anak-anak juga boleh ya. Ya, dari siapa dulu?
Amel, ya Amel. Ayo Mel, ini Mel. Mic-nya Mel. Yang berlalu soba abu, tor monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang my tua my strip mantan hancur. Stop sudah jangan kau atur, kau bukan lagi donatur. Kak mas selesai main catur. Ya tepuk tangan. Ayo. Anak kecil lagu anak-anak Boleh. Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, tap, lalu ditangkap. Tepuk tangan untuk apa lagi Abdi? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dah, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Ya, tepuk tangan untuk udah ya. Bagus sekali, sudah berani maju ke depan. Kita tambah lagi permainannya biar adil, oke? Oke. Ayo. Silakan kembali ke tempatnya. Siapkan pena masing-masing. Atau sesuatu hal yang nanti Ibu suruh. Keluarin saja semuanya. Sudah ya? Sudah? Dengarkan apa perintah Ibu, bukan sesuatu yang Ibu kerjakan. Oke? Bisa ya? Dengarkan apa yang Ibu perintahkan, bukan yang Ibu kerjakan. Harus melihat ke Ibu. Tidak boleh nunduk ya. Ya. Ya, Abdi, kelompok 3 tadi? Bisa ya? Ya, oke. Bisa nih ya? Bisa. Pegang tangan temannya. Pegang kepala. Lihat Ibu, Abdi. Pegang pipi. Pegang buku. Amel terlambat lagi. Amel terlambat lagi. Ayo Amel, silakan maju ke depan. Ayo, ya, nggak apa-apa. Ayo, apa hukumannya untuk Amel? Nyanyi? Joget mau? Ngedance bisa? Ikut ekstra tari? Iya? Oh dia enggak, dia ikut ekstra apa solo? Iya. Tari dia? Iya. Mau silakan, mau nyanyi, mau menari, boleh. Ayo. Ayo, yang lainnya silakan duduk. Kita lihat Amel. Ayo Amel. Jangan lanjutkan, nanti lama. Tengok saja kau di mana baku datang. Adekku bagus ini kak, sikap senang nikah dan bikin pusing pusing. Umur setua amat. Tepuk tangan. Jangan sampai tua nanti tertipu. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. Supasing kuman sama bakepo. Kau tolong bilang cinta kah tidak, oh cinta kah tidak.
dia sampai dukun bertindak. Oh tolong jawab, maukah tidak? Oh maukah tidak dia sampai dukun bertindak. Terima kasih Amel. Tepuk tangan dulu. Kita hargai teman yang mau yang ibu suruh. Ya. Udah hebat tuh maju ke depan tuh. Ya. Belum tentu kalian mau lagi. Ya tidak? Ya. Permainan apa lagi ya? Oh, ibu sebutkan huruf angka A. Nanti kalian cepat-cepat menjawab negara apa. Oke? Oke? Nanti misalnya ibu menyebut huruf C. Bu, Cina bu. Kayak gitu ya. Iya, negara aja. Enggak sesuai kelompok. Ini apa nak? Oh, negara sajalah. Apa kota? Kota apa negara? Negara aja ya. Kota itu terlalu mudah. Oke? Dengarkan perintah ibu. Awalan huruf I. Indonesia. India. Dengarkan dulu. Tidak sah ya, tidak sah. Angkat tangan, baru jawab. Oke? Ibu ulang. Awalan huruf B. Belanda. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Sekali lagi ya, sekali lagi. Huruf C. Cina, Bu. Iya, betul sekali Amel. Iya, betul. Tepuk tangan dulu. Iya. Sebelum itu kita udah selesai pembelajaran. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian berdoa. Ayo pimpin Amel ke depan. Iya. Siap, Kak. Tunggu dulu ya. Kalau siap gerak itu tandanya simpan dulu penanya baru mulai doa. Ya. Ya. Kalau siap gerak itu tandanya udah siap semuanya. Oke, siapkan, masukkan bukunya ke dalam tas dan simpan air minumnya. Kita mau pulang lagi nih. Ya. Ya. Udah. Ya. Udah nak, ayo. Udah ya, ayo. Mulai Amel. Siap, gerak. Ya. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa lagi ya. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal
Siratal ladzina amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ayo mulai dari sini. Ayo kita keluar salaman dulu. Ya. Mulai kelompok Amel. Hati-hati di jalan ya, Nak ya. Iya. Hati-hati di jalan. Ayo selanjutnya. Jangan sampai ada barang yang tertinggal di dalam kelas. Nanti hilang ya barang-barangnya ya, Nak ya. Periksa kembali ya. Oke.